Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kami berkesempatan untuk mengetes jangka pendek sebenarnya salah satu mobil listrik yang baru saja diluncurkan di Indonesia. Mobilnya ikonik, mobilnya cukup catchy, cute. Ini dia VinFast VF3. Ya, benar-benar cute ya dengan warna kuning seperti ini. Dan mobil ini akan menjadi salah satu rival dari mobil listrik kecil juga yang sudah dipasarkan di Indonesia, yaitu Wuling R-EV, dan juga ada satu lagi DFSK Ceres Iwan. Oke, lantas seperti apa rasanya? Ya udah, kita tes aja langsung. Oke. Sebelum saya mengetes mobil ini, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang VF3 ini. Jadi, saat momen IMS 2025 ini, harganya sudah diumumkan, sudah resmi meluncur, dan harganya dia menarik. Karena untuk pertama kalinya, mobil VinFast yang hadir di Indonesia itu tidak dilengkapi dengan skema sewa baterai. Jadi, mobil ini ya seperti mobil listrik umumnya saja, yang biasanya VinFast VF5 dan juga VF34 itu diterapkan sistem sewa baterai, mobil ini enggak. Dan VF3 dipasarkan dengan harga 227 juta rupiah. Nah, tapi katanya sih rumor-rumornya nantinya akan ada skema baterai subsystem juga, penyewaan baterai juga. Dan sedikit informasi juga, mobil ini hadir dengan nuansa yang cute, nuansa ikonik, dan sebagai catatan, dimensi mobil ini mencapai panjangnya 3,2 meter. Jadi rasanya ya lebih panjang dikit dibandingkan Wuling R-EV, dan dia nuansa itu SUV kecil. Bannya itu besar sebenarnya untuk ukuran mobil sekecil ini ya. Dia berdiameter ring 16 yang profil bannya juga tebal, 175 tebal banget ini. Kemudian yang menarik juga, mobil ini juga mungkin bisa dikatakan proporsi bodinya ya, banyak plastiknya. Nih bagian fender plastik, bagian kap mesin plastik, fender situ juga plastik. Tapi bagian atap enggak, ini plat. Kemudian bagian pintu juga plat. Dan spesifikasinya, mobil ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 18,6 kWh. Dengan range-nya itu sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Dia hanya 225 km dalam sekali pengisian daya penuh. Jadi intinya adalah dia lebih jauh dibandingkan R-EV yang light, yang standard range, tapi lebih dekat jaraknya dibandingkan yang long range. Kalau long range kan R-EV itu 300 km ya. Ini di 225 km. Jadi memang mobil ini cocoknya emang untuk perkotaan, mungkin untuk city seeker, dari sizingnya, dari kapasitas baterainya. Kemudian tenaga motor listriknya juga nggak besar-besar amat, 40 horsepower, serta torsinya 110 Nm. Nah, ya udah langsung aja kita tes kayak gimana rasanya mobil ini, seperti apa rasa suspensinya, kemudian performanya seperti apa. Meski di tempat terbatas, tapi ada bayangan lah mobil ini nantinya di perkotaan akan seperti apa. Let's go. Oke, ini yang langsung terasa adalah, ini meski dia pengaturan stereo fix ya, untuk tinggi manusia dewasa lah, intinya di atas 170 cm, jadi rasanya menyenangkan loh, cukup ergonomis, cukup make sense gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan head to headnya yaitu Wuling R-EV ya, ini rasanya lebih enak posisinya, lebih fleksibel. Kemudian saat dijalankan mobil ini ya suspensi juga surprisingly juga lumayan gitu ya. Ya memang basicnya terasa keras mobilnya, terasa kaku, tapi karena penggunaan ban yang tebal, jadi peredamannya tuh ya tumpuannya ada di bannya. Kemudian handlingnya juga lumayan sih, cukup terprediksi. Nah ini kita mau melewati speed bump nih. Coba ya, bener, terasa kaku suspensi, tapi karena bannya tebal jadi empuk gitu. Tapi memang yang terasa di mobil ini juga adalah nih, ketika ini kan jalannya cornblock ya, surface-nya itu memang ada bunyi-bunyi mungkin dari bagian kaki atau dari rack setir, kerasa gitu, ada dorok-dorok cukup terdengar. Nah, sekarang kita coba ke
Kita coba akselerasinya ya. Oh ini zigzag dulu. Kita agak kenceng aja. Enak loh. Karena mungkin suspensinya kaku ya, jadi rasanya tuh cukup agile. Kemudian akselerasi kita coba. Go. Nggak ada mode berkendara ya. Ada 2, eco dan normal saja. Radius putar kita coba ya. Apakah kecil atau besar? Sedang, nggak yang kecil-kecil banget, nggak yang besar-besar banget. Tapi ya rasanya untuk dimensi mobil 3,2 meter cukup lah. Ini digunakan di jalan-jalan sempit, itu make sense. Wah, cukup menarik sebenarnya mobil ini. Tapi memang harganya kurang bisa bersaing mungkin ya jika dibandingkan dengan Wuling REV. Tapi ya desainnya sih jujur ini ikonik sih. Oke. Ya kita coba lagi ya untuk handlingnya. Oke lagi. Wih. Karena mobilnya kecil ya, jadi satset gitu. Jadi bener-bener. Tapi body roller cukup kecil loh, cukup minim. Jika dibandingkan REV tuh karena basicnya dia dibikin empuk, jadi ya agak body roll lumayan berasa gitu ya. Coba kita gas sekali lagi. Ini dengan mode normal. Oke. Suara motor listriknya emang ada raungannya sih. Cukup terdengar. Jadi ketika dilakukan akselerasi seperti tadi ada gitunya. Sebagai catatan, mobil ini penggerak roda belakang, motor listrik belakang ya. Jadi dia rear wheel drive. Kemudian, nah ada yang cukup menarik juga di mobil ini. Jika mobil ini di transmisi di D ya, dia tuh kalau misalkan dilepas lepas rem maksud saya, seperti ini, dia tidak akan jalan pelan gitu, tidak akan nge-glide. Jadi benar-benar harus digas dikit. Nah ketika dilepas lagi gasnya, nggak jalan juga mobilnya. Jadi kayak netral gitu loh ketika di D. Kita coba obstacle ini. Jadi dia kalau misalkan posisi yang kecil-kecil gitu ya, emang terasa kaku. Tapi kalau misalkan posisi yang besar gitu, peredamannya agak berubah gitu menjadi sedikit empuk gitu ya. Oh ternyata kalau yang tadi tuh kalau misalkan dia tidak jalan, itu ternyata creep mode-nya off. Jadi di sini ada mode juga creep mode. The vehicle slowly move forward when the brake pedal is released. Jadi ya kalau di on rasanya seperti mobil biasa aja gitu ya. Tapi emang agak kurang natural sih rasanya tuh, kayak nih kalau gini dilepas tuh agak dut, nah dia pelan lagi gitu. Tapi ya ini lebih ke mobil normal sih dibandingkan yang tadi. Kalau tadi rasanya tuh agak weird. Kemudian juga traction control bisa dimatikan, jadi dia punya traction control. Ini di off dan ini di on. Oke, sebagai kesimpulan, mobil ini cukup fun to drive ya untuk sebuah EV mini, EV perkotaan. Posisi duduknya enak, cukup ergonomis, kemudian suspensi juga cukup enak, handlingnya juga cukup terprediksi, dan tenaga motor listriknya ya so-so sih, nggak terlalu besar memang. Tapi untuk perkotaan ini sangat make sense si VF3 ini. Jadi begitulah hasil video first drive dari VinFast VF3. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.